Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro lahir pada 5 Februari 1985 di Funchal, Pulau Madeira, Portugal. Ia adalah anak bungsu dari 4 bersaudara dalam keluarga Katolik yang hidup sederhana. Rumah mereka kecil dan Cristiano kecil harus berbagi kamar dengan kakak-kakaknya. Ayahnya, Jose Diniz Aveiro, bekerja sebagai tukang kebun kota sekaligus petugas perlengkapan di klub amatir lokal. Sang ayahlah yang memberi nama Ronaldo sebagai penghormatan kepada Presiden Amerika Serikat saat itu, Ronald Reagan. Sejak kecil, sepak bola menjadi pelarian sekaligus cinta pertama Cristiano. Ia bermain untuk Andorina, klub tempat ayahnya bekerja, lalu pindah ke Nacional, klub lokal yang lebih besar di Madeira. Bakatnya begitu menonjol hingga pada usia 12 tahun, Ronaldo diundang mengikuti seleksi di Sporting CP, salah satu klub terbesar di Portugal. Ia berhasil lolos dan dengan penuh tekad, ia meninggalkan Madeira untuk menetap di Akademi Sporting di Lisbon. Namun, perjalanan itu tidak mudah. Jauh dari rumah, ia berjuang dengan kerinduan, dengan sekolah yang tidak ia sukai, dan dengan sifat keras kepala yang sering membuatnya berselisih dengan guru. Pada usia 14 tahun, ia bahkan dikeluarkan dari sekolah karena membalas seorang guru yang menurutnya tidak menghormatinya. Sejak itu, ia memutuskan sepenuhnya fokus pada sepak bola. Tantangan lain datang pada usia 15 tahun ketika dokter mendiagnosis ia menderita takikardia, gangguan jantung yang bisa mengakhiri karir sepak bolanya bahkan sebelum dimulai. Ia harus menjalani operasi laser. Dunia seakan runtuh baginya, tapi operasi itu berjalan sukses dan hanya beberapa hari kemudian ia sudah kembali berlatih. Mental baja ini menjadi ciri khasnya. Tidak ada hambatan yang bisa menghentikan Cristiano Ronaldo. Para pelatih di Sporting menyadari sesuatu yang berbeda pada anak muda ini. Ia selalu datang lebih awal, selalu berlatih lebih lama, dan tidak pernah puas hanya dengan menjadi cukup bagus. Ia ingin menjadi yang terbaik. Sir Alex Ferguson, pelatih legendaris yang kelak akan membawanya ke Manchester United, suatu saat berkata, "Ronaldo punya obsesi, ditambah dengan disiplin luar biasa dalam berlatih. Itu yang membuatnya jadi contoh bagi semua orang, bahkan ketika masih sangat muda." Ronaldo meroket melalui tim-tim muda Sporting dan pada usia 16 tahun, ia sudah berlatih dengan tim utama. Pada 14 Agustus 2002, ia menjalani debut resmi di tim senior Sporting saat berusia 17 tahun. Sebulan kemudian, ia tampil di Primeira Liga Portugal. Dan pada 7 Oktober 2002, ia benar-benar memperkenalkan dirinya ke dunia dengan mencetak 2 gol saat Sporting mengalahkan Moreirense 3-0. Ledakan kecepatannya, gocekannya yang menusuk, dan keberaniannya menghadapi pemain lawan yang jauh lebih berpengalaman membuat semua orang tercengang. Kabar tentang bocah ajaib ini segera menyebar. Agen dan staf Sporting mulai menawarkan Ronaldo ke klub-klub besar Eropa. Kesempatan emas datang pada Agustus 2003 ketika Sporting menghadapi Manchester United dalam laga persahabatan untuk meresmikan stadion baru mereka. Dalam laga itu, Ronaldo tampil luar biasa yang membuat bek-bek United kalang kabut, membawa Sporting menang 3-1 dan meninggalkan kesan mendalam. Begitu terpaku, para pemain United langsung mendesak pelatih mereka Sir Alex Ferguson untuk segera merekrutnya. Ferguson kemudian menyebut Ronaldo sebagai salah satu pemain muda yang paling menarik yang pernah saya lihat. Hanya dalam waktu seminggu,
Manchester United resmi mendatangkan Ronaldo dengan biaya 12 juta pound sterling, rekor dunia untuk seorang remaja saat itu. Dari kamar sempit di Madeira, Ronaldo kini menuju ke Inggris. Perjalanan menuju tahta sepak bola dunia benar-benar dimulai. Ronaldo tiba di Manchester United pada Agustus 2003. Baru berusia 18 tahun dan belum fasih berbahasa Inggris, tetapi membawa ekspektasi yang luar biasa. Ia bersikeras mengenakan nomor punggung 28 yang dipakainya di Sporting. Tetapi Ferguson malah memberinya nomor ikonik 7 yang sebelumnya dikenakan oleh legenda seperti George Best, Eric Cantona, dan David Beckham. Alih-alih merasa tertekan dengan beban nomor terkenal itu, Ronaldo justru menemukan motivasi di dalamnya. Ia melakukan debut Premier League pada 16 Agustus 2003, masuk sebagai pemain pengganti di Old Trafford. Dalam penampilan singkatnya, trik-triknya dan lari tanpa rasa takut menarik tepuk tangan meriah, George Best sendiri memuji itu sebagai tak diragukan paling menarik yang pernah ia lihat. Ronaldo mencetak gol pertamanya untuk United beberapa bulan kemudian melalui tendangan bebas khasnya melawan Portsmouth, melengkungkan bola ke dalam gawang dan membuat penonton merayakan kedatangan bintang baru. Meskipun tidak konsisten di awal pertandingan, pers Inggris kadang-kadang mengkritiknya karena step over yang mencolok sebagai berlebihan. Rekan setimnya membelanya, menyadari potensi besarnya. Pada akhir musim pertamanya, ia membantu United memenangkan Piala FA 2004, mencetak gol pembuka di final saat United menang 3-0. Pemain berusia 19 tahun itu meninggalkan Millennium Stadium hari itu dengan medali juara, air mata kebahagiaan di matanya, dan keyakinan yang tumbuh bahwa ia berhak berada di panggung besar. Beberapa tahun berikutnya menyaksikan Ronaldo berkembang dari seorang winger mentah dengan trik-trik mencolok menjadi kekuatan menyerang yang lengkap. Ia meningkatkan hasil akhirnya, gol dan assist setiap musim. Pada awal 2005, ia menampilkan performa luar biasa, mencetak gol solo yang brilian melawan Aston Villa dan 2 gol melawan Arsenal. Namun, ia benar-benar meledak pada musim 2006-2007. Meskipun menghadapi kesulitan, termasuk kecaman publik di Inggris setelah insiden kontroversial di Piala Dunia 2006, ketahanan Ronaldo justru semakin besar. Dalam perempat final Piala Dunia musim panas itu, Ronaldo bermain untuk Portugal, terlibat dalam momen terkenal di mana rekan setimnya di United, Wayne Rooney, dikeluarkan. Kamera menangkap Ronaldo mengedip setelah kartu merah itu, membuat penggemar Inggris marah. Ia kembali ke Manchester disambut ejekan dan pelecehan, takut ia akan dikucilkan, tetapi malah menemukan ruang ganti United mendukungnya. Didorong oleh kritik, Ronaldo menggunakan episode itu sebagai motivasi untuk membuktikan semua orang salah, kata Gary Neville. Pada musim 2006-2007, Ronaldo membiarkan sepak bolanya yang berbicara, mencetak 23 gol, membawa United meraih gelar Premier League dan mendapatkan penghargaan pemain terbaik Inggris. Itu hanyalah pembuka untuk musim yang lebih spektakuler. Pada musim 2007-2008, Ronaldo mencapai level baru yang membuat dunia terpesona. Ia mencetak 42 gol di semua kompetisi, rekor baru klub. Menampilkan kemampuan finishing yang ganas untuk melengkapi permainan sayapnya. United memenangkan double bersejarah tahun itu, Premier League yang kedua berturut-turut dan Liga Champions UEFA. Di panggung terbesar Eropa, Ronaldo memberikan salah satu momen ikonik dalam karirnya. Di final Liga Champions 2008 di Moskow menghadapi Chelsea, ia melompat tinggi untuk menyambut umpan silang dan menanduk bola ke gawang, memberi United keunggulan 1-0 di malam yang diguyur hujan. Meskipun ia kemudian gagal mengeksekusi penalti di adu penalti,
rekan-rekannya memastikan kemenangan dan United menjadi juara Eropa. Terkesan oleh roller coaster emosi dari penderitaan kegagalannya hingga kegembiraan kemenangan, Ronaldo yang berusia 23 tahun itu terlihat menangis lega di lapangan Moskow. Ia menutup tahun itu dengan sepatu emas sebagai pencetak gol terbanyak Eropa dan mengoleksi Ballon d'Or 2008, menobatkannya sebagai pemain terbaik dunia di usia 23 tahun. Itu adalah yang pertama dari banyak penghargaan serupa. Pada akhir masa pertamanya di United, Ronaldo telah mencetak 118 gol, memenangkan 3 gelar Premier League berturut-turut, dan menetapkan dirinya sebagai superstar global. Perkembangan Ronaldo di United adalah bukti kerja keras tanpa henti, menyempurnakan talenta luar biasa. Di bawah bimbingan Sir Alex Ferguson, ia berevolusi dari remaja kurus dengan step over menjadi mesin pencetak gol. Ia menciptakan senjata baru dalam arsenalnya, dari teknik tendangan bebas knuckleball yang menghasilkan gol menakjubkan, hingga kemampuan sundulan yang membuat ia mematikan di udara. Salah satu contoh brilian datang pada Januari 2008 melawan Portsmouth. Menyusun tendangan bebas dari jarak lebih dari 30 yard, Ronaldo menghantam bola dengan kekuatan dan putaran sedemikian hingga bola meluncur seperti misil ke sudut atas, membuat kiper veteran James Park terpaku, hampir tak bergerak. Seperti stalagmit, bola meluncur dengan pergerakan ganas dan tidak ada kiper di dunia yang bisa menyelamatkannya. Bahkan Sir Alex berseru bahwa itu adalah salah satu tendangan bebas terbaik yang pernah ia lihat. Old Trafford bergemuruh saat Ronaldo berdiri dengan tangan terbuka setelah menghasilkan momen yang menentang hukum fisika. Momen-momen seperti ini, gocekan memikat, tendangan jarak jauh yang meledak, sundulan yang menentang gravitasi, menjadikan Ronaldo tontonan utama bagi para penggemar. Pada tahun 2009, di usia 24 tahun, ia telah meraih segalanya di Inggris. Maka, tibalah babak baru. Musim panas itu, Real Madrid, klub terbesar dunia, datang dengan tawaran transfer rekor, RO 94 juta. Ronaldo meninggalkan Manchester sebagai pahlawan. Perpisahannya penuh air mata syukur. Ia siap mengejar mimpi baru di Spanyol, tetapi ia meninggalkan warisan tak terhapus di United. Warisan seorang champion yang ditempa oleh talenta dan kerja keras tanpa henti. Ketika Ronaldo tiba di Real Madrid pada Juli 2009, raksasa Spanyol itu memperkenalkannya di Stadion Santiago Bernabeu di hadapan 80.000 penggemar yang memujanya. Jumlah rekor untuk menyambut seorang pemain baru. Itu adalah adegan sempurna untuk menandai awal sebuah era. Di Madrid, karir Ronaldo mencapai ketinggian stratosferik saat ia menghancurkan rekor dan mengoleksi trofi dengan laju yang bersejarah. Ia mengenakan seragam putih ikonik Real dengan nomor 9, lalu merebut kembali nomor 7, dan segera membuktikan biaya transfer rekor dunianya. Pada musim pertamanya, ia mencetak 33 gol, tetapi itu hanya sejumpit dari apa yang akan datang. Ronaldo membentuk rivalitas sengit dengan Lionel Messi dari Barcelona, saling mendorong ke level performa yang lebih tinggi dalam duel yang memikat dunia selama dekade berikutnya. Dua superstar itu seolah-olah bergantian mencetak hat-trick dan memecahkan rekor setiap minggu, dan rivalitas mereka menjadi legenda. Api kompetitif Ronaldo menyala lebih terang dari sebelumnya. Di Madrid, ia terkenal berkata, "Saya tidak mengejar rekor. Rekorlah yang mengejar saya." Dan selama 9 tahun, ia membuktikan dengan menulis ulang buku rekor.
Pencapaian mencetak gol Ronaldo untuk Real Madrid luar biasa. Ia rata-rata mencetak lebih dari 50 gol per tahun selama 6 tahun berturut-turut, suatu prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada musim 2011-2012, ia mencetak 46 gol Liga atau 60 di semua kompetisi untuk membantu Real memenangkan gelar La Liga, menghentikan dominasi Barcelona. Musim itu Real mengumpulkan 100 poin, rekor Liga dengan Ronaldo sebagai ujung tombak. Ia kemudian menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Real Madrid dengan 451 gol hanya dalam 438 penampilan. Liga Champions UEFA, namun, menjadi panggung favorit Ronaldo dan arena kejayaan terbesarnya. Ia memimpin Real Madrid meraih 4 gelar Liga Champions dalam rentang 5 tahun 2014, 2016, 2017, dan 2018, termasuk Piala Eropa ke-10 yang sangat didambakan, La Decima, yang diinginkan klub itu selama 12 tahun. Dalam kemenangan-kemenangan itu, Ronaldo sering menjadi faktor penentu. Ia mencetak gol di final 2014, menampilkan performa Man of the Match di final 2017 dengan 2 gol, dan finish sebagai pencetak gol terbanyak kompetisi selama 6 musim berturut-turut. Sepanjang jalan, ia menetapkan rekor karir Liga Champions untuk gol dan assist, jauh melampaui semua rekan seangkatannya di panggung Eropa. Di dalam era emas ini, momen tertentu merangkumkan kejeniusannya dan mentalitas pertandingan besar. Salah satu yang paling ikonik terjadi pada 3 April 2018 di perempat final Liga Champions melawan Juventus. Sebuah momen begitu sensasional sehingga mendapat tepukan tangan meriah dari penggemar lawan. Pada menit ke-64, Dani Carvajal mengirim umpan silang ke kotak penalti Juventus. Ronaldo merasakan peluang, melompat ke udara untuk melakukan tendangan salto. Ia seolah melayang di ketinggian, tubuhnya horizontal, 6 kaki dari tanah. Dalam sekejap keheningan itu, ia melompat, menggantung, dan meregangkan tubuhnya sebelum memutar pinggulnya untuk menyambut bola dengan tendangan overhead kaki kanan dari dekat titik penalti, mengirimkan bola seperti roket melewati kiper legendaris Gianluigi Buffon. Sesaat, ketidakpercayaan menyelimuti stadion. Lalu, saat bola bersarang di gawang, tepukan tangan pecah di seluruh Allianz Stadium di Turin, bukan hanya dari penggemar Real Madrid, tetapi juga dari pendukung Juventus sendiri. Mereka berdiri untuk menghormati momen kejeniusan murni, menyadari bahwa mereka baru saja menyaksikan salah satu gol terbaik dalam sejarah Liga Champions. Bahkan Zidane, pelatih Ronaldo, dan pencetak salah satu gol indah di final 2002, terpesona menyebut itu salah satu gol terindah dalam sejarah permainan. Ronaldo mengangkat tangannya untuk mengakui tepukan tangan itu, momen langka dan menyentuh dari rasa saling menghormati antara seorang pemain dan penggemar lawan. Momen-momen besar seolah selalu menghampiri Ronaldo dan ia selalu menjawabnya. Dalam pertunjukan tak terlupakan lainnya, final Liga Champions 2016 melawan Atletico Madrid berlanjut ke adu penalti. Ronaldo dengan tenang mengeksekusi penalti penentu dan merobek bajunya sebagai pelepasan penuh kemenangan ketika Real meraih trofi. Ia berulang kali menghancurkan Atletico selama bertahun-tahun, menyiksa mereka dengan hat-trick dan gol-gol krusial, termasuk hat-trick di semifinal 2017. Ketangguhan mentalnya dalam situasi genting tak tertandingi. Di luar lapangan, ia juga berkembang menjadi pemimpin.
Pada tahun 2013, ia menjadi kapten klub dan jimat bagi klub dan negaranya. Tahun itu dan berikutnya, ia memenangkan Ballon d'Or berturut-turut, 2013, 2014, merebut kembali gelar pemain terbaik dunia. Ia menambah 2 Ballon d'Or lagi pada 2016 dan 2017, sehingga totalnya menjadi 5. Saat itu, menyamai koleksi Messi. Selama masa Real Madridnya, Ronaldo juga memenuhi mimpi nasional yang lama diidamkan. Pada musim panas 2016, sebagai salah satu pemain senior pada usia 31 tahun, ia memimpin Portugal meraih kemenangan di kejuaraan Eropa UEFA, trofi internasional besar negara itu. Sesuai takdir, jalan menuju kejayaan itu penuh drama seperti kisah Ronaldo. Lebih lanjut tentang kejayaannya bersama tim nasional akan dijelaskan di bagian berikut. Puncak emosional dari kemenangan Euro 2016 itu diikuti oleh dominasi berkelanjutan di sepak bola klub saat Ronaldo menginspirasi Real Madrid dalam rentetan gelar Liga Champions yang belum pernah terjadi. Menjelang musim ke-9-nya di Spanyol, penyerang Portugal itu tidak banyak hal yang perlu dibuktikan lagi. Ia adalah pencetak gol terbanyak sepanjang masa Real Madrid, pemenang 4 Liga Champions, penerima banyak Ballon d'Or, dan secara luas dianggap sebagai salah satu dari 2 pemain terbaik generasinya, jika bukan sepanjang masa. Pada Mei 2018, setelah memenangkan Liga Champions keempatnya bersama Real, Ronaldo mengejutkan dunia sepak bola dengan mengumumkan bahwa itu akan menjadi pertandingan terakhirnya untuk Madrid. Ia meninggalkan klub musim panas itu sebagai legenda Madrid setelah mencetak 450 gol dalam 438 pertandingan dan memenangkan 15 trofi. Perpisahannya penuh dengan cinta dari penggemar dan rasa bersyukur dari Ronaldo sendiri. Pada usia 33 tahun, ia mencari tantangan baru, menantang mereka yang mengira puncaknya telah berakhir. Dan Italia akan menjadi tujuan berikutnya bagi juara yang tak pernah puas ini. Pada Juli 2018, Ronaldo menandatangani kontrak dengan Juventus di Serie A Italia, sebuah transfer senilai 100 juta euro yang mengejutkan dunia sepak bola. Pada usia 33 tahun, usia ketika banyak pemain mulai menurun, Ronaldo bertekad membuktikan bahwa ia bisa menaklukkan liga lain. Ia merangkul tantangan untuk memimpin Juventus meraih kejayaan Eropa karena klub itu belum memenangkan Liga Champions sejak 1996. Di Italia, Ronaldo dengan cepat merebut hati para penggemar Juventus. Bahkan banyak di antara mereka sudah jatuh cinta sejak tendangan salto melawan tim mereka beberapa bulan sebelumnya. Ia mencetak 28 gol dalam musim debutnya di Serie A Italia, membantu Juve meraih gelar Liga yang ke-8 berturut-turut, dan menunjukkan kejeniusannya yang tak pernah memudar. Mungkin momen paling menentukan Ronaldo di Juventus datang pada Maret 2019 dalam malam Liga Champions yang menampilkan jiwa kompetitifnya yang tak tertandingi. Juventus berada di ambang eliminasi di babak 16 besar setelah kalah 0-2 dari Atletico Madrid di leg pertama. Di leg kedua di Turin, Ronaldo menampilkan performa yang akan dikenang selamanya. Dengan harapan Juve yang tergantung di benang tipis, Ronaldo bangkit seakan-akan kerasukan. Ia mencetak 2 gol sundulan tinggi, 1 di setiap babak, untuk menghapus keunggulan agregat Atletico. Gol pertamanya adalah sundulan klasik di tiang jauh, di mana ia melompat lebih tinggi dari bek lawan. Gol keduanya, yang awalnya diselamatkan secara spektakuler oleh kiper, dikonfirmasi oleh teknologi garis gawang sudah melewati garis. Hanya beberapa milimeter, bukti kekuatan Ronaldo. Saat pertandingan memasuki menit 86, Juventus masih membutuhkan 1 gol lagi untuk menyelesaikan comeback. Ronaldo menyediakannya dari titik penalti. Setelah Federico Bernardeschi dilanggar di kotak penalti, 7R dengan percaya diri maju dalam tekanan luar biasa. Ia dengan tenang mengeksekusi penalti.
menghantam bola melewati kiper untuk melengkapi hat-tricknya dan membawa Juve lolos dengan agregat 3-2. Stadion meledak dalam kegembiraan dan Ronaldo mengepalkan tinjunya, mengeluarkan teriakan pembuktian. Inilah alasan Juventus merekrutnya, sebuah fakta yang diakui Ronaldo sendiri setelahnya dengan singkat berkata, "Ini alasan Juve mengantrak saya untuk membantu di malam-malam seperti ini." Hat-trick heroiknya sendirian menyeret timnya ke perempat final. Meskipun pada akhirnya Juventus gagal meraih gelar Liga Champions dalam masa baktinya, dampak Ronaldo sangat besar. Ia memenangkan 2 gelar Serie A 2019-2020, finish sebagai pencetak gol terbanyak Serie A 2021, dan mencetak 101 gol dalam 3 musim bersama Bianconeri. Ia membuktikan bahwa bahkan di usia pertengahan 30 tahunan, ia tetap salah satu pemain elit dunia, menyesuaikan permainannya agar tetap mematikan di dalam kotak penalti, sambil tetap tampil di momen-momen paling penting. Pada 2021, setelah 3 tahun di Italia, Ronaldo kembali mengejutkan dunia sepak bola dengan memutuskan untuk kembali pulang ke Manchester United. 12 tahun telah berlalu sejak ia meninggalkan Old Trafford, dan kepulangannya pada Agustus 2021 benar-benar sensasional. Penggemar United sangat bahagia melihat pahlawan mereka kembali mengenakan merah. Dan debut keduanya pada 11 September 2021 seperti adegan dari sebuah film. Old Trafford penuh sesak dan bergemuruh dengan antisipasi. Ronaldo, kini 36 tahun, namun tetap bugar luar biasa, menjadi starter melawan Newcastle United dan langsung mencetak 2 gol. Sebuah tap-in tepat sebelum jeda, dan sebuah sprint khas diikuti penyelesaian klinis di babak kedua. Saat ia mencetak gol pertama dan berlari ke sudut lapangan, ia merayakannya dengan lompatan khas dan putaran, berteriak "Siu!" sementara stadion menteriakannya bersama-sama. Itu adalah momen yang membuat bulu kuduk berdiri. 12 tahun dan 4.507 hari sejak terakhir kali ia menggunakan seragam United, Ronaldo kembali dan mencetak gol di Stratford End. Ia menutup musim 2021-2022 itu sebagai pencetak gol terbanyak United dengan 24 gol, termasuk hat-trick yang mengingatkan masa kejayaannya, dan mendapat tempat di tim terbaik Premier League. Namun meskipun prestasi pribadinya baik, musim itu penuh gejolak bagi klub. United sulit di lapangan dan hasrat Ronaldo untuk menang seringkali bertentangan dengan realitas tim yang sedang bertransisi. Menjelang akhir 2022, kisah dongeng kepulangannya berubah menjadi pahit. Frustasi memuncak saat Ronaldo kadang-kadang hanya duduk di bangku cadangan di bawah manajer baru Erik ten Hag. Pada November 2022, Ronaldo membuat geger dengan wawancara eksplosif bersama Piers Morgan, di mana ia mengungkapkan keluh kesahnya. Ia mengklaim merasa dikhianati oleh eksekutif United dan menyatakan bahwa ia tidak menghormati Ten Hag. Kritik keras yang disampaikan secara terbuka itu menjadi titik balik. Beberapa hari kemudian, menjelang Piala Dunia, Manchester United mengumumkan bahwa kontrak Ronaldo diputuskan dengan kesepakatan bersama berlaku segera. Nada pengumuman itu penuh rasa hormat. Klub berterima kasih atas kontribusinya yang luar biasa selama 2 periode. Tetapi perpisahan itu final. Itu adalah akhir yang tiba-tiba dan pahit dari kisah kepulangannya, meninggalkan Ronaldo di usia 37 tahun, sebagai pemain bebas untuk pertama kali dalam karir profesionalnya. Meski perpisahan itu pahit, hal itu tidak menghapus cinta penggemar United padanya. Itu menjadi pengingat bahwa cinta dan tekad Ronaldo untuk menang, kualitas yang membuatnya hebat, juga bisa menciptakan gesekan
ketika standar yang ia harapkan tidak terpenuhi. Dengan Piala Dunia usai dan babak kedua di United tertutup, Ronaldo mencari klub baru, bertekad untuk terus bermain di level tertinggi, bahkan ketika ia mendekati usia akhir 30-an. Pada Januari 2023, Cristiano Ronaldo memulai petualangan baru jauh dari stadion-stadion besar Eropa dengan menandatangani kontrak bersama Al Nassr FC di Liga Pro Saudi. Kepindahan itu merepresentasikan langkah berani. Seorang ikon global bergabung dengan liga yang sedang berkembang, menjadi pemain paling terkenal yang pernah tampil di Arab Saudi. Kontrak Ronaldo dengan Al Nassr dilaporkan menjadi yang paling menguntungkan dalam sejarah sepak bola, menjadikan dia atlet dengan bayaran tertinggi di dunia saat itu. Banyak yang bertanya-tanya, bagaimana seorang kompetitor dengan statusnya akan beradaptasi dengan liga yang kurang bergengsi. Tetapi Ronaldo merangkul perannya sebagai pelopor. Dalam wawancara, dia menyatakan keinginannya untuk membantu mengembangkan olahraga di kawasan itu. Di lapangan, dia tetap menampilkan gol dan tunjukan yang telah mendefinisikan karirnya. Penonton di Riyadh memenuhi stadion Mersul Park untuk melihat sang legenda beraksi. Dan Ronaldo tidak mengecewakan. Dalam bulan-bulan pertamanya, dia mencetak banyak gol, termasuk beberapa hat-trick, dan membantu Al Nassr bersaing untuk gelar liga. Selebrasi Siu menjadi hits di kalangan penggemar Saudi yang meneriakannya dengan penuh sukacita. Bahkan ketika dia mendekati usia 38 tahun, dedikasi Ronaldo terhadap kebugaran dan performa tetap hampir superhuman, menegaskan mengapa dia mampu bermain di level elit begitu lama. Kehadirannya menarik perhatian global ke sepak bola Saudi, membuka jalan bagi nama-nama besar lain untuk mempertimbangkan pindah ke Timur Tengah. Di luar lapangan, Ronaldo menetap bersama keluarganya di Budaya Baru, melanjutkan hidup dengan pasangannya Georgina Rodriguez dan anak-anak mereka. Kepindahan ini juga menandakan bahwa Ronaldo memasuki tahap akhir dari perjalanan bermainnya. Meskipun penampilannya menunjukkan bahwa api kompetitifnya masih menyala terang. Pada 2023, dia membantu Al Nassr memenangkan Piala Champions Klub Arab, mencetak gol-gol krusial di final, dan dia mendorong tim dalam perebutan gelar liga yang ketat. Per 2025, Ronaldo terus bermain untuk Al Nassr dan juga menjadi kapten tim nasional Portugal. Sebuah pencapaian luar biasa dalam hal usia panjang. Pada usia 40, dia tetap sangat fit dan efektif, menyesuaikan gaya bermainnya sesuai kebutuhan, tetapi selalu membawa aura di lapangan. Babak Saudi dalam karir Ronaldo ini lebih dari sekedar gol. Ini tentang warisan dan pengaruh global. Dia telah menjadi duta besar untuk sepak bola di pasar baru, sekaligus tetap mengejar trofi. Pada 2024, dia memperbaharui kontraknya. Dilaporkan memperpanjang masa tinggalnya dan mungkin berniat bermain hingga usia 41 atau 42 tahun. Dampaknya di Al Nassr terlihat tidak hanya dari gol dan kemenangan, tetapi juga dari lonjakan minat pada liga. Mulai dari stadion penuh, lonjakan penonton TV, hingga peningkatan pengikut media sosial di seluruh Asia dan Timur Tengah. Ini adalah bukti kekuatan bintang Ronaldo bahwa dimanapun dia pergi, dia mengangkat profil permainan. Saat dia mendekati senja karirnya, kisah Ronaldo kembali berputar. Dari seorang anak di kota kecil pulau yang bermimpi menjadi besar, menjadi legenda hidup yang namanya dikenal di setiap penjuru dunia, menginspirasi anak-anak jauh dari luar Madeira. Dan tetap saja,
Ketika dia melangkah ke lapangan di Riyadh atau Jeddah, kita masih bisa merasakan intensitas yang familiar itu. Kebanggaan, keteguhan hati untuk menang, dan cinta pada permainan yang tidak luntur dimakan waktu. Babak-babak akhir dari hari-hari bermain Cristiano Ronaldo masih terus ditulis. Tetapi satu hal jelas, dia telah memberikan segalanya untuk olahraga ini. Dan perjalanan luar biasanya terus memikat semua yang menyaksikannya. Seiring dengan karir klubnya, perjalanan epik bersama tim nasional Portugal dipenuhi dengan momen-momen kejayaan yang melambung tinggi dan kekecewaan yang memilukan. Ronaldo melakukan debut internasional seniornya pada Agustus 2003 saat baru berusia 18 tahun. Musim panas berikutnya, ia mengalami turnamen besar pertamanya di Euro 2004 di tanah airnya sendiri. Turnamen itu menjadikannya pahlawan nasional, sekaligus memberikannya luka hati yang abadi. Ronaldo bersinar sepanjang Euro 2004 sebagai bintang muda, mencetak gol di semifinal untuk membantu Portugal mencapai final. Tetapi di laga final, Yunani yang tidak diunggulkan mengejutkan Portugal dengan kemenangan 1-0 di Lisbon, menghancurkan mimpi negara tuan rumah. Gambar Ronaldo yang berusia 19 tahun menangis di lapangan. Wajahnya tertutup tangan setelah peluit akhir terpatri dalam ingatan kolektif Portugal. Ia menangis terbuka, patah hati karena tidak bisa mempersembahkan trofi bagi negaranya. Kekalahan menyakitkan itu menjadi pendorong dalam karir Ronaldo, motivasi untuk suatu hari membawa kejayaan bagi Portugal. Selama bertahun-tahun, Ronaldo membawa harapan seluruh bangsa ke setiap turnamen. Pada Piala Dunia 2006, ia membantu Portugal mencapai semifinal, hasil terbaik mereka sejak 1966, meski akhirnya kalah dari Prancis. Piala Dunia itu juga menampilkan insiden terkenal kartu merah Wayne Rooney yang sempat menjadikannya penjahat di Inggris. Tetapi bagi Portugal, ia sedang muncul sebagai jimat tim. Ia mengambil alih ban kapten tim nasional pada usia 27 tahun, benar-benar merangkul tanggung jawab itu. Euro 2008 membuatnya ditunjuk sebagai kapten tim, meski Portugal tersingkir di perempat final. Di Euro 2012, Ronaldo memimpin Portugal ke semifinal dengan penampilan inspiratif, termasuk 2 gol melawan Belanda. Tetapi kekalahan adu penalti dari Spanyol menghentikan mereka tepat sebelum final. Rasa sakit itu jelas terlihat ketika Ronaldo bahkan tidak mendapat kesempatan menendang penalti. Ditempatkan sebagai penendang kelima dan Spanyol sudah memastikan kemenangan sebelum gilirannya tiba. Rangkaian hampir sukses ini menambah tekanan pada Ronaldo untuk mempersembahkan trofi bagi Portugal, bahkan saat ia meraih semua kehormatan di level klub. Momen yang dinantikan akhirnya datang pada Euro 2016 di Prancis. Meskipun terwujud dengan cara yang tidak bisa ditulis dalam naskah. Ronaldo memimpin Portugal sepanjang turnamen dengan kontribusi penting, 2 gol di fase grup dan sebuah sundulan luar biasa di semifinal melawan Wales. Namun pada final 10 Juli melawan tuan rumah Prancis, bencana datang lebih awal. Baru 25 menit pertandingan berjalan, Ronaldo bertabrakan dengan Dimitri Payet dan jatuh kesakitan, cedera lutut kirinya. Ia mencoba bermain dengan perban, tetapi tidak mampu. Kapten Portugal itu menangis, ditanduk keluar lapangan di babak pertama, mimpinya tampak hancur. Itu adalah adegan kejam. Ronaldo menangis tanpa henti di pinggir lapangan. Takut sekali final akan berakhir dengan kekecewaan. Tetapi alih-alih menyerah, Ronaldo berubah menjadi motivator di pinggir lapangan. Dengan tekad membara, ia memberi semangat rekan setimnya dari area teknis, berteriak memberi instruksi.
hampir seperti seorang pelatih di samping Fernando Santos. Laga berlanjut ke perpanjangan waktu dengan skor 0-0. Dan pada menit ke-109, pemain pengganti Eder mencetak gol luar biasa untuk Portugal. Ketika bola masuk ke gawang, Ronaldo dengan perban dan tertatih melompat ke girangan di pinggir lapangan. Ketika peluit akhir berbunyi, Portugal menjadi juara Eropa, menang 1-0. Air mata kesedihan berubah menjadi air mata kebahagiaan. Dalam gambar yang disiarkan ke seluruh dunia, ia mengangkat trofi Euro 2016 sebagai kapten. Wajahnya campuran antara sukacita dan ketidakpercayaan. 12 tahun setelah menangis karena kekalahan di final Euro 2004, Ronaldo akhirnya mempersembahkan trofi besar pertama bagi negaranya, sebuah momen penebusan dan kebanggaan nasional. Meskipun ia tidak bisa bermain penuh di final, kepemimpinan dan inspirasinya diakui sebagai kunci pendorong Portugal. Ronaldo terpilih masuk tim terbaik turnamen, dan medali juara itu menjadi salah satu pencapaian yang paling ia banggakan. Ronaldo melanjutkan untuk menambah warisan itu. Pada 2019, ia memimpin Portugal memenangkan UEFA Nations League perdana, menambah gelar internasional lain. Di semifinal turnamen itu, ia mencetak hat-trick luar biasa melawan Swiss, menegaskan bahwa lapar akan prestasinya bersama Portugal tetap menyala. Di Piala Dunia 2018 di Rusia, Ronaldo menghadirkan salah satu performa paling ikonik Piala Dunia dalam laga fase grup melawan Spanyol. Ia mencetak hat-trick menakjubkan termasuk tendangan bebas menit 88 yang melengkung melewati pagar betis dan masuk ke sudut atas untuk menyelamatkan hasil imbang 33. Tekanan pada momen itu luar biasa. Portugal tertinggal 3-2 dengan waktu hampir habis, tetapi Ronaldo dari jarak sekitar 25 yard mengeksekusi dengan sempurna. Bola melengkung di luar jangkauan David De Gea seakan ditakdirkan masuk gawang. Itu adalah momen klasik Ronaldo. Ia menjadi pemain tertua yang pernah mencetak hat-trick di Piala Dunia, 33 tahun 130 hari, dan berlari merayakan dengan tangan terbuka. Gol ketiganya malam itu menyelamatkan poin penting. Gambar Ronaldo berdiri di atas bola sebelum eksekusi, lalu merayakan setelah gawang bergetar, kini terpatri dalam sejarah Piala Dunia. Turnamen itu akhirnya berakhir mengecewakan, tetapi pertandingan hat-trick itu merangkum kemampuannya menciptakan keajaiban bagi negaranya. Dalam tahun-tahun berikutnya, tantangan baru muncul, termasuk Piala Dunia 2022 di Qatar yang Portugal masuki dengan harapan tinggi. Ronaldo kini berusia 37 tahun, menjadi pemain pria pertama yang mencetak gol di 5 Piala Dunia berbeda ketika ia menjebol gawang di pertandingan pembukaan Portugal. Tetapi, turnamen itu berakhir penuh emosi. Portugal dikalahkan Maroko di perempat final, dan Ronaldo, yang pada babak gugur lebih sering jadi pemain pengganti, keluar lapangan sambil menangis sekali lagi. Kamera menangkapnya berjalan di terowongan dengan air mata, menyadari bahwa kesempatan terakhirnya memenangkan Piala Dunia kemungkinan telah hilang. Itu adalah momen manusiawi yang menunjukkan betapa dalamnya ia masih merasakan setiap kekalahan, bahkan setelah begitu banyak tahun dan gelar. Meski kekecewaan itu ada, karir internasional Ronaldo adalah kesuksesan luar biasa. Ia memegang rekor pencetak gol internasional terbanyak sepanjang masa untuk sepak bola pria, lebih dari 140 gol untuk Portugal, melampaui Ali Daei dari Iran. Ia juga menjadi pemain dengan jumlah caps internasional terbanyak sepanjang masa, dengan lebih dari 200 penampilan untuk Portugal, bukti umur panjang dan dedikasinya. Di bawah kepemimpinannya, Portugal bertransformasi menjadi penantang konsisten di panggung dunia. Pemain muda menyebut bagaimana profesionalisme Ronaldo menetapkan standar di camp. Ia tetap menjadi pembawa panji-panji. Di Euro 2020 yang dimainkan pada 2021, meskipun Portugal tersingkir di 16 besar, Ronaldo memenangkan sepatu emas sebagai pencetak gol terbanyak turnamen itu. Kemampuannya tetap menentukan bagi Portugal hingga usia akhir 30-an adalah sesuatu yang benar-benar langka. Saat ini,
Ronaldo terus menjadi kapten Portugal. Baru-baru ini memimpin mereka lolos ke Euro 2024 dan bahkan membantu mereka memenangkan Nations League lagi pada 2025. Prospek ia menambah koleksi trofi internasional membuat penggemar terus bermimpi. Sepak bola internasional telah memberikan Ronaldo beberapa momen tertinggi dan terendahnya, membentuk karakternya dalam api. Sering dikatakan bahwa saat mengenakan seragam Portugal, Ronaldo bermain dengan rasa tanggung jawab dan kebanggaan ekstra. Bocah kurus yang dulu diam-diam keluar rumah untuk berlatih dengan bola telah menjadi pemimpin berwibawa yang membawa harapan bangsa. Melalui kegagalan dan kesuksesan, ia mewujudkan slogan tim di atas segalanya. Berkembang dari remaja berbakat yang menangis dalam kekalahan, menjadi kapten tangguh yang menangis bahagia ketika rekan-rekannya mengangkat piala yang ia bantu menangkan. Kisah internasionalnya, seperti karir klubnya, adalah tentang ketekunan, inspirasi, dan keinginan tak tergoyahkan untuk berhasil. Warisan Cristiano Ronaldo dalam sepak bola telah dipatenkan sebagai salah satu yang terhebat sepanjang masa. Pencapaiannya secara statistik hampir bersifat mitos. Ia telah mencetak lebih dari 900 gol senior untuk klub dan negara, lebih banyak dari pemain manapun dalam sejarah. Ia adalah pencetak gol terbanyak sepanjang masa Liga Champions UEFA dan dalam sejarah kejuaraan Eropa, dengan 5 Ballon d'Or atas namanya. Keunggulan berkelanjutan Ronaldo selama 2 dekade hampir tidak tertandingi. Ia memenangkan 34 trofi besar di level klub dan internasional, termasuk gelar liga di Inggris, Spanyol, dan Italia. Bukti kemampuannya beradaptasi dan mendominasi di lingkungan berbeda. Di luar angka-angka itu, dampak Ronaldo terhadap bagaimana permainan itu dimainkan dan dipersepsikan sangat mendalam. Ia sering disebut sebagai orang yang menetapkan standar baru untuk atletisme dalam sepak bola. Dedikasinya terhadap kebugaran, nutrisi, dan latihan mendorong batasan tentang apa yang mungkin untuk puncak fisik seorang pesepak bola. Hingga akhir usia 30-annya, ia mempertahankan fisik dan kecepatan seorang atlet elit, menginspirasi generasi pemain untuk meniru profesionalismenya. Mantan pelatih dan teman setim sering berbicara tentang dorongan tak tertandingi. Datang ke latihan sebelum semua orang, pulang terakhir, mempraktikkan teknik tendangan bebas khasnya atau latihan tembakan ekstra, selalu mencari keunggulan. Hasilnya adalah seorang pemain yang berevolusi dari winger penuh trik menjadi pencetak gol lengkap dan pemimpin, melalui kemauan dan etos kerja semata. Konsistensi dan usia panjang di level teratas, mencetak 50 plus gol semusim selama bertahun-tahun. Mungkin warisan Ronaldo yang paling luar biasa, menunjukkan bahwa kehebatan bukan hanya bakat, tetapi pengejaran tanpa henti. Di luar lapangan, persona Cristiano Ronaldo bersifat multifaset. Ia mungkin adalah atlet paling terkenal di planet ini, selebriti global yang setiap gerakannya menjadi headline. Ia memiliki ratusan juta pengikut di media sosial. Ia adalah individu dengan pengikut terbanyak di Instagram dan memiliki lebih dari 1 miliar pengikut total di seluruh platform. Ini berbicara tentang basis penggemarnya yang luar biasa di seluruh dunia. Dari Amerika hingga Asia, ia langsung dikenali. Daya jualnya membuatnya berkali-kali dinobatkan sebagai atlet dengan bayaran tertinggi di dunia melalui kombinasi gaji dan endorsement. Namun di balik glimmer itu, Ronaldo memiliki sisi dermawan yang terdokumentasi dengan baik. Berasal dari latar belakang sederhana, ia terlibat dalam banyak kegiatan filantropi. Ia telah menyumbang jutaan untuk tujuan amal selama bertahun-tahun, mendanai rumah sakit anak-anak, pusat kanker, dan bantuan bencana. Dalam satu kasus, ia membayar operasi otak penyelamat nyawa seorang penggemar muda.
menanggung biaya operasi 55.000 pound sterling setelah menyumbangkan sepasang sepatu bertanda tangan untuk menggalang dana. Ronaldo juga menjadi duta untuk organisasi seperti Save the Children, UNICEF, dan World Vision, menggunakan ketenarannya untuk membantu mereka yang membutuhkan. Ia juga tidak pernah melupakan akarnya. Ia menghargai latar belakang keluarganya yang bekerja keras sebagai penanam nilai untuk membantu orang lain. Ronaldo pernah berkata, "Ketika kamu membantu orang lain, Tuhan akan memberikan kepadamu 2 kali lipat," menjelaskan bahwa ia memberi kembali karena ia mengingat pernah menjadi seorang anak dengan sangat sedikit. Dalam kehidupan pribadinya, Ronaldo adalah seorang ayah yang bangga. Ia memiliki 4 anak, Cristiano Junior, si kembar Eva dan Matteo, serta Alana Martina, dengan putri bungsu Bella, lahir pada 2022, dan bertunangan dengan Georgina Rodriguez. Ia sering berbagi bahwa menjadi ayah mengubah perspektifnya, memberikannya lebih banyak motivasi untuk terus meninggalkan warisan bagi keluarganya. Ronaldo juga menghadapi kesulitan pribadi. Ayahnya, Jose, meninggal pada 2005 karena komplikasi alkoholisme, yang menurut Ronaldo sangat sulit karena ia sangat dekat dengan sang ayah. Ia juga melalui masa ketika ibunya sakit parah. Ia selamat dari kanker payudara dan menghadapi tuduhan hukum publik yang akhirnya dibatalkan. Pengalaman ini mengujinya di luar lapangan. Melalui semuanya, Ronaldo tetap berada di sorotan publik dengan pengawasan media yang intens sejak timbul. Ini menunjukkan kekuatan mentalnya, bahwa ia mampu menangani tekanan itu dan tetap tampil di level tertinggi. Secara naratif, kisah Ronaldo sering digambarkan sebagai dongeng nyata dari rags to riches, tetapi juga kisah ambisi tanpa henti, reinvensi, dan ketahanan. Ia mengubah dirinya dari anak kurus di Madeira menjadi sosok atletik di United, kemudian menjadi mesin gol yang tak terhentikan di Real, dan kini menjadi tokoh senior terhormat dalam permainan. Ia harus menyesuaikan gaya bermainnya seiring bertambah usia. Lebih sedikit bergantung pada kecepatan kilat pada akhir usia 30 tahunan dan lebih pada penempatan dan penyelesaian. Namun ia tetap menjadi penentu kemenangan. Sedikit atlet dalam olahraga apapun yang berhasil bertahan di level elit selama itu dan dengan dampak sebesar itu. Ia juga menjadi salah satu dari 2 tokoh dalam rivalitas yang mendefinisikan eranya. Perdebatan Messi versus Ronaldo mendominasi wacana sepak bola selama 15 tahun terakhir, memicu argumen tanpa akhir, tetapi juga rasa saling menghormati antara 2 juara besar. Rivalitas itu mendorong Ronaldo ke ketinggian lebih tinggi, seperti yang ia akui. Sebagai narator kehidupan Ronaldo, seseorang tidak bisa hanya terkesan dengan alur emosi yang menopang perjalanannya. Gairah yang membuatnya menangis dalam keputusasaan adalah gairah yang sama yang memicu comeback dan performa krusialnya. Ia adalah pemain penuh emosi. Kita telah melihatnya berteriak dalam kemenangan, berteriak dalam frustasi, menari dalam selebrasi, dan menangis dalam kesedihan. Dimensi emosional ini sebagian alasan mengapa penggemar begitu terhubung dengannya. Ia mengenakan hatinya di lengannya dan mengajak kita masuk ke dalam pasang surut pencariannya akan kejayaan. Baik itu Ronaldo muda yang hancur setelah Euro 2004 atau kapten veteran yang menangis bahagia saat mengangkat trofi Euro 2016 dengan tangan bergetar. Momen-momen itu bergema melampaui olahraga. Mereka menceritakan kisah manusia tentang mimpi, kemunduran, pertumbuhan, dan pemenuhan. Per 2025, epik Cristiano Ronaldo masih terus berlangsung, tetapi warisannya sudah abadi. Ia telah melampaui sepak bola untuk menjadi ikon budaya.
namun tetap lapar seperti bocah kecil yang dulu memanjat jendela kamar untuk bermain bola. Kisahnya mengajarkan kita tentang kekuatan keyakinan dan ketekunan, bahwa seorang anak dari pulau kecil bisa bangkit menjadi yang terbaik di dunia melalui bakat, ya, tetapi lebih dari itu melalui kerja tanpa lelah dan hati yang tak tergoyahkan. Dalam catatan sejarah olahraga, nama Ronaldo duduk sejajar dengan Pele, Maradona, dan Messi, dan di hati jutaan penggemar. Ia dicintai bukan hanya karena kemenangannya, tetapi karena gairah dan emosi yang ia bawa ke setiap momen. Sebagai penutup kisah ini, sulit untuk tidak merasa bahwa kehidupan Cristiano Ronaldo telah berlangsung seperti sebuah saga dramatis, dengan setiap bab membawa konflik dan klimaksnya sendiri, pahlawan dan lawannya, panggungnya masing-masing. Dari jalan sempit di Madeira ke Theatre of Dreams di Manchester, dari kawali Bernabeu ke lampu terang final internasional, Ronaldo telah menjadi protagonis dari kisah yang luar biasa. Dan sepanjang itu, ia membuat penonton, kita, para penggemar terpikat. Ketika hari itu akhirnya tiba baginya untuk menggantung sepatu, tepuk tangan akan bergemuruh panjang, karena kita akan memberi penghormatan bukan hanya kepada seorang pemain, tetapi kepada seorang ikon yang memberi kita seumur hidup teater tak terlupakan. Sampai peluit terakhir itu berbunyi, bagaimanapun, Ronaldo terus menulis legendanya dengan setiap sentuhan bola, mengajak kita sekali lagi masuk ke arena kehebatan dan merasakan bersamanya detak jantung dari permainan indah ini.